Selamat pagi, saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Kami tim siaran luar RRI Gunung Stoli kembali menyapa Anda, pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam dialog di luar studio yang kami siarkan secara langsung dari kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Stoli. Bersama saya, Bobi Rahman, yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dalam dialog luar studio kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Lapas Gunung Stoli 60 menit ke depan dan tentunya membahas bagaimana kesiapsiagaan Lapas Gunung Stoli menghadapi bencana. Kita ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu sejumlah kejadian telah terjadi di lapas, ya tentunya ini menyita perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia. Dan tentunya ini nantinya akan kita bahas, pendengar, di pagi hari ini bersama Bapak Kepala Lapas Gunung Stoli. Dan saat ini di samping saya sudah ada Bapak Kalapas Gunung Stoli, Bapak Sutopo Berutu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yahowu. Yahowu, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, pagi ini kita semuanya sehat-sehat. Sehat, amin. Dan di samping Pak Kalapas juga ada Bapak Fajariman Lase, sarjana hukum selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Gunung Stoli. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Ya, apa kabarnya, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Patut kita bersyukur itu, Pak, ya, karena apapun yang kita kerjakan kalau kondisi kita sehat, yang pastinya kita harus bersyukur kepada Tuhan, Pak, ya. Iya. Ya, amin. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan dialog kita di hari ini atas kerjasama RRI Gunung Stoli dan juga Lapas Gunung Sitoli. Baik, kita akan memulai dialog kita. Saya akan menanyakan langsung kepada Kalapas Gunung Stoli. Bagaimana ini, Pak, kebijakan dari Kemenkumham Republik Indonesia bahwa beberapa hari yang lalu Bapak Menteri telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengetatan dan juga peningkatan kewaspadaan di lapas seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Lapas Gunung Stoli. Apa tujuan dari instruksi ini, Bapak? Baik, terima kasih Pak Bobi. Kami sapa dulu. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya, Bapak Ibu pemirsa RRI dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini kami Sutopo Berutu, Kepala Lembaga Stoli bersama mendampingi Pak Fajariman Lase ingin memberikan penjelasan atau sedikit informasi kepada pemirsa dimanapun berada, ya, bahwa hari ini Lapas Gunung Stoli dengan penghuni sebanyak 195 orang, kapasitas kita daya tampung huniannya sebanyak 181 orang. Oke. Ya. Kasus yang menonjol pada hari ini narkotika, ya, sebanyak 54 orang, ya. Disusul kasus pembunuhan, ya, T39 atau 340, ya, 52 orang, ya. Baru kasus undang-undang perlindungan anak. Oke. Ya, itu juga dari kasus ketiga, ya, di lapas kita ini sekitar 45 orang, ya. Dan sisanya pidana umum. Ya, bisa saja masalah sajam atau perkelahian, ya, masuk di situ. Juga ada 3 orang kasus tipikor, ya. Tipikor. Jadi kita 1 minggu yang lalu kita mendapat limpahan pemindahan narapidana dari Rutan Kelas 1 Medan sebanyak 3 orang kasus tipikor. Sekarang ini ada di Lapas Gunung Stoli. Oh, berarti ini kasus tipikor ini bukan kasus dari Gunung Stoli, Pak, atau Kepulauan Nias, Pak, ya? Ada kasus dari Kepulauan Nias, ada juga kasus dari Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Ya, tapi dipindahkan ke Lapas Gunung Stoli, ya. Baik. Kami informasikan juga ya, berkenaan dengan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM, ya, yang dilanjuti oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan beberapa kesempatan yang lalu, ya, agar seluruh
kantor wilayah, satuan kerja lapas rutan, ya, supaya untuk melakukan deteksi dini, ya, melakukan upaya bagaimana pencegahan, jangan sampai terjadi pengulangan kasus-kasus yang marak terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya. Bahkan Bapak di Dirjen Pemasyarakatan, Bapak Reinhard Silitonga, ya, pada tanggal 6 Oktober kemarin, ya, melaksanakan satu program dengan mengumpulkan seluruh para kepala kantor wilayah, kepala lapas kota DKI, karena ini masa pandemi tidak boleh berkumpul rame, meluncing program Back to Basic, ya, Back to Basic pemasyarakatan semakin pasti. Ya, pasti ini merupakan singkatan dari tata nilai yang dicanangkan Bapak Menteri Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Profesional, ya, P-nya profesional, A-nya akuntabel, S-nya sinergi, T-nya transparan, dan I-nya inovatif. Ya. Jadi kami jajaran untuk kembali melaksanakan, ya, tugas-tugas fungsi ini sesuai fitrahnya, jati dirinya pemasyarakatan seperti apa. Di sana ada fungsi pengamanan, ada fungsi pembinaan, ya. Nah, ini yang dikokohkan kepada kita. Terganggu, Pak? Kita cut dulu. Terganggu. Iya, lanjut. Terganggu, Pak. Jaringan, Pak. Dari mana mulai tadi ya? Nggak apa-apa, kita ulangi aja nanti. Iya. Itu dibuka aja masukannya juga pengakuan. Iya. Nanti kalau bisa bicara kita. Iya. Kami nggak buka masker, Pak. Pas apa nanti? Iya, iya. Lanjut. Iya. Ya, tadinya Pak udah dijelaskan bahwa pasca kebakaran yang terjadi di Tangerang, ya Pak, di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Ini tentunya menyita perhatian masyarakat Indonesia. Ya, merujuk dari situ maka Kementerian Hukum dan HAM di bawah Dirjen Lapas ini telah mengeluarkan instruksi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di lapas. Nah, di lapas Gunung Stoli sendiri setelah menerima instruksi itu, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, Pak? Kami di Lapas Gunung Stoli dalam hal ini menindaklanjuti perintah pimpinan tersebut, ya. Kita melakukan membriefing semua anggota. Kita kumpulkan semua anggota supaya benar-benar ambil sikap ini, ya. Jadi program Back to Basic pemasyarakatan semakin pasti itu, ya, ini untuk bagaimana menggugah kembali seluruh petugas lapas untuk kembali ke dasar dalam hal kegiatan baik itu keamanan, pembinaan maupun pelayanan yang kita berikan kepada warga binaan masyarakat di setiap satuan kerja, ya. Dan ada beberapa langkah yang disampaikan. Pertama, untuk bagaimana benar-benar bisa menertibkan yang namanya alat komunikasi handphone. Handphone supaya disterilkan di lapas ini, ya. Nah, jadi kita sampaikan di kesempatan ini, Lapas Gunung Stoli steril dari penggunaan handphone pribadi warga binaan. Ada handphone di lapas ini, tapi itu dalam bentuk wartel, ya. Jadi di narapidana ini kan nggak juga boleh kita pisahkan dari keluarganya, ya. Mereka tetap kita kasih sentiasa untuk bisa berkomunikasi, ya. Terlebih di masa pandemi ini, mereka sudah setahun 10 bulan ini sudah lebih kurang setahun 10 bulan ini sudah tidak ada lagi namanya besukan bertemu dengan fisik, tatap muka, ya. Nah, semuanya serba online, serba daring. Kita punya telepon, kita punya juga PC, video call. Nah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh
warga binaan ya. Nah, dan itu free ya, kegiatan video call maksud kami ya. Nah, dan kedua, Pak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan supaya merapikan seluruh jaringan-jaringan instalasi kelistrikan di lapas. Ya, itu sudah kita lakukan. Kita bekerjasama dengan RRI, dengan PLN maksud kami, ya dengan PLN, dan juga kita disuruh setelah kita cek, kira ada nggak jaringan instalasi yang rawan untuk potensi kebakaran misalnya. Yeah. Kita bersyukur Pak Bobi, di lapas kita ini masuk lapas yang baru direnovasi ya, jadi banyak instalasi yang memang masih standar ya, tidak ada kabel-kabel atau jaringan yang atau pengecokan elektronik di luar unit. Kamar undian itu steril, nggak ada stop kontak, itu nggak ada. Tidak ada juga apa namanya tempat colokan apa itu nggak ada ya. Nggak ada ya, yang sembraut di situ di kamar-kamar hunian. Kipas angin juga tidak punya di kamar. AC portable atau alat elektronik lainnya itu juga tidak ada. Di lapas kita ini betul-betul steril. Jadi handphone apa namanya zero handphone ya, zero juga listrik, penggunaan pribadi ya. Kita pastikan itu steril lapas kita ini. Bahkan arahan Bapak Menteri juga supaya juga manakala ada kantin di dalam lapas juga harus terpisah dengan listrikan yang ada di kantor tersebut, tidak melompang dengan apanya. Juga kita diminta untuk melaksanakan antisipasinya berupa misalnya kerjasama dengan instansi terkait, atau penegak hukum lainnya misalnya, supaya bersinergi, baik TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Pol PP, BPBD, ya itu yang kita sudah koordinasi juga ya untuk ke sana. Dan kami Lapas Gunung Stoli juga sudah melengkapi ya secara bertahap sarana APAR, alat pemadam api ringan ya, karena di semua berapa titik yang potensi kira-kira rawan. Dan itu atas masukan dari teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran. Bukan pintarnya kami, tapi mereka yang mengatakan, Pak, di ruangan ini, di dapur ini mesti harus satu ada APAR, di ruangan instalasi ini harus satu APAR gitu. Jadi itu sudah kita bicarakan sampai ke sana dan sudah kita penuhi. Untuk ini ya mungkin ada beberapa tempat lagi, termasuk di kamar hunian juga sudah kita standbykan di sana APAR-nya. Yang tadinya tidak ada, sekarang saya ada. Artinya setelah keluar instruksi dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, tentunya pihak Lapas Gunung Stoli langsung menindaklanjuti Pak ya. Salah satunya melakukan pengecekan di instalasi listrik di sekitar apa ini. Benar, dan tentunya masih aman ya Pak ya, begitu aman, ya. Nah selain itu Pak, kita lihat juga bahwa dalam menghadapi bencana kebakaran ini, Lapas Gunung Stoli kemarin telah menggandeng dari pihak Dinas Damkar Gunung Stoli dan telah memberikan pelatihan kesiapsiagaan terhadap pihak keamanan lapas dan juga warga binaan dalam menghadapi bencana. Bisa disampaikan sedikit Pak, bagaimana kerjasama itu? Iya, jadi benar Pak Bobi, kami informasi kesempatan ini bahwa kami sudah menjalin kerjasama jauh hari sebelum pun juga masa apa ini. Di awal pandemi kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman, karena memang kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan baru. Jadi pimpinan tertinggi kami, Pak Menteri maupun Pak Dirjen, ya maupun Pak Kantor Wilayah yang selalu memberikan support pengawasan kepada kami juga, agar jalinan komunikasi dengan aparat penegak hukum lain ini senantiasa harus terjalin baik, Pak. Sinergisitas Tuhan yang baik, ya. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri nih, kan itu ya. Makanya dengan BPBD, ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di awal pandemi juga kita sudah kerjasama juga, bahkan mereka kesiapannya memberi bantuan disinfektan, penyemprotan secara massal itu, ya mereka sudah ambil bagian juga di situ. Bahkan yang baru-baru ini kita minta kesediaan Bapak PLT BPBD ya untuk memberikan pelatihan kepada kita, ya, memberikan pelatihan di Lapas Gunung Stoli. Tujuannya adalah agar warga binaan ini punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan tentang kebencanaan, ya, juga tahu bersikap manakala ada bencana apa yang dilakukan, gitu ya Pak. Ya. Karena biasanya
Kita pengalaman manakala ada bencana, gempa atau apa, yang ada panik duluan kan, ya nggak siap, panik dulu, ya panik dulu sehingga ini yang bersiko korban banyak itu karena tidak siap dan panik tadi ya. Nah, kita mudah-mudahan Tuhan menjauhkan semua yang berbahaya itu di tempat kita ini. Nah, kita mengajak BPBD, mereka menurunkan timnya, Pak Kabid Kebencanaan kalau nggak salah itu ya. Nah, satu hari Sabtu tanggal lupa saya tanggalnya, tapi kira-kira 1 bulan lalu lah ya, kurang 1 bulan lalu. Ya, mereka datang kemari, Pak. Datang kemari bawa alat-alat timnya, ya, memberikan materi, memberikan juga simulasi juga di situ. Simulasi. Ya, kepada seluruh warga binaan lapas ini dan petugas kami juga hadir kesempatan itu. Ya, kita tahu apa tindakan manakala ada bencana. Karena bencana ini kan, contohnya misalnya daerah kita ini termasuk daerah zona merah juga sebenarnya ini ya. Untuk bencana. Untuk bencanaan kan ya. Karena kami mengharapkan ke depannya warga binaan ini, kami bilang sama BPBD, Pak, keluarga kita ini kan berasal dari berbagai daerah ini. 5 kabupaten kota ada di sini warganya. Mereka ini harus kita intens, Pak, untuk melakukan pelatihan. Kelak, manakala mereka punya kemampuan lebih dalam penanggulangan bencanaan, ini bisa menjadi duta, Pak, di kampungnya sendiri atau di lingkungannya. Untuk menghadapi bencana nantinya, Pak ya. Bisa juga nanti warga binaan ini kita rekrut kalau mereka mampu untuk menjadi apa namanya, tagana ya. Ya, sukarelawan bencana gitu kan. Nah, bukan kita mengharap ada bencana, tapi setidaknya kita tuh sudah siap. Gitu, ya. Nah, terlebih di lapas ini yang bencana ini kita tidak tahu jam-jam berapa jadinya. Kadang tengah malam disusul mati lampu. Ya, apa tindakan awal yang harus lakukan ya? Kita punya matras, Pak. Setiap penghuni ini ada matras, tempat tidur yang dropping dari pusat itu mungkin langkah awal manakala bencana, jangan sampai ketimpa bangunan atau apa, karena kepala ini pertama sekali harus dilindungi, ya kan, Pak, daripada anggota tubuh yang lain, ya. Nah, itu lalu berlindung, berbaliklah di matras itu dulu, sambil menunggu petugasnya juga membuka pintu, ya. Tapi manakala juga namanya bencana, kadang pintu pun juga bisa patah duluan atau susah membukanya kan ya. Jadi jangan juga warganya panik, kami dulu buka, itu bisa petugasnya juga, ya. Itu pernah terjadi di sini, gelap juga malam-malam hari, teriak-teriak, ya. Dan sangat rawan sekali. Apa itu kejadiannya, Pak? Gempa atau enggak, misalnya gempa ya, malam. Saya ulangi, bukan di sini, tempat tugas saya yang lama dulu di Jawa Tengah dulu, malam hari mati lampu, gempa, wah, panik, apinya teriak minta dibuka pintu. Ya, petugasnya juga panik juga, ingat senter di mana, kunci di mana gitu kan. Ya. Jadi ya, syukurnya nggak ada korban apa-apa ya. Tetapi kecamatan sebelah itu memang dampaknya luar biasa juga. Kita di sini pernah juga gempa siang hari, ya, yang pusatnya kemarin di Nias Barat itu ya, siang hari, pas juga warganya lagi di kamar, ya. Tapi ya tertolongnya kita kan tidak apa, gempanya skala kecil ya, cepat petugasnya bersikap. Jadi itu satu pentingnya memang warga binaan dan petugas ini memahami tentang kebencanaan. Jadi kemarin itu, Pak, petugas dari BPBD ini telah memberikan pelatihan simulasi kepada warga binaan juga, bagaimana cara menghadapi bencana, kebakaran dan juga gempa begitu ya. Iya, sampai kami juga menghitung durasinya dari kamar sampai ke tempat titik kumpul, titik tempat aman, evakuasi gitu. Iya, sampai ke situ kita bahas ya. Bersama teman-teman BPBD ya. Lanjutnya masalah kebakaran. Ini kerjasama kita dengan Dinas Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Gunung Stoli ya. Ya, Pak Eko Irianto Jebua, Kepala Kasatnya ya. Didampingi kabitnya pemadamnya Pak Yusgo Telambanua ya. Hadir bersama kami di sini untuk kegiatan pematerian juga ya, petugas dan warga binaan, dan ada simulasi juga kebakaran ya. Tapi Pak, seperti apa kemudian Pak pihak lapas Gunung Stoli setelah melakukan simulasi pelatihan kepada warga binaan dan juga keamanan di sini? Nah, apakah ada semacam beberapa titik ini yang harus diwaspadai gitu, ataupun beberapa
lokasi lah yang Rawan gitu ya. rawan, Iya. di mana nanti kalau suatu saat terjadi bencana di mana akan dievakuasi atau seperti apa gitu Pak? Atau pemetaan lah titik-titik yang Di bawahnya kekuatannya kita, tapi ya namanya kuasa Tuhan itu kita nggak bisa prediksi kan. Itu yang rawan juga manakala menimpa ya bangunan dalam lapas atau juga masyarakat di luar lapas. Ya, karena kita perhatikan di belakang sana juga masyarakat rumahnya mepet juga di tembok. Padahal itu sebenarnya nggak boleh itu. Ya, nggak boleh sebenarnya bangunan persis di berdekatan dengan tembok. Ya, itu juga menjadi satu perhatian kita dan masyarakat ya. Jadi juga kalau kamar hunian ya mudah-mudahan kita bangunannya nggak berlantai 2 Pak, kamar huniannya ya. Jadi semua ya, lantai 1 Pak ya? Iya. Baik ya, rasa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Kalapas. Saya beralih ke Pak Fajar Iman Lase. Ya, ini yang mengepalai semua keamanan di sini. Iya, siap Pak. Iya. Ya, tentunya bagaimana sejauh ini keamanan di lapas ini Pak? Apa artinya, apalagi ada penambahan kemarinnya warga binaan dari Tanjung Gusta. Iya. Dan ada 20 orang kemarin juga kita dapat informasi. Yang pertamanya Pak 9 orang, 9 orang dari Lapas 1 Medan. Ya. Terus minggu berikutnya 20 orang. Ya, terkait dengan penanganan, pengamanan, ya awalnya itu begitu kita menerima tahanan baru ataupun narapidana mutasi, itu kita berlakukan yang namanya penyiraman ataupun disinfektan, ya. Kemudian ya kita minta antigen swab, ya karena ini juga harus kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kemudian kita melakukan penggeledahan, ya melakukan penggeledahan badan, barang-barang bawaan. Manakala ya di sana kita mengantisipasi ya mereka terbawa barang-barang larangan ya seperti HP, barang-barang sajam yang bisa mengganggu keamanan diri sendiri dan juga keamanan para petugas. Setelah ya, petugas itu melakukan demikian, ya kita menempatkan mereka di AO2. AO2 admisi orientasi observasi selama 14 hari. Ruang isolasi begitu ya? Ya isolasi istilahnya. Ya kita menempatkan mereka selama 14 hari. Ya. Nah, setelah nanti 14 hari kita apalagi antigen swab. Periksa kesehatan kembali, memang betul-betul mereka sehat. Setelah mereka itu dinyatakan betul-betul sehat, maka Kepala Kesatuan Keamanan bekerjasama dengan seksi lain dan Pak Kalapas juga di sana juga ada, baru dilakukan mutasi ya di blok hunian, penggabungan secara umum ke warga binaan yang lain. Ya, ada beberapa yang harus kita berikan himbauan ya kepada mereka, karena yang mutasi yang 29 ini ya mayoritas kasusnya ini kasus narkoba. Oh semua. Oh iya, kasus narkoba ya, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kalapas, ada juga kasus tipikor, ya, juga ada kasus kriminal umum. Jadi kita harus memberikan, karena efeknya ya ketika kita tidak memberikan suatu sosialisasi ataupun pemahaman kepada mereka, narapidana yang duluan di sini ada saja terkontaminasi. Betul. Ya, jadi menghindari, meminimalisir adanya gangguan keamanan ketertiban lanjutan, ya makanya kita memberikan sosialisasi. Ya, karena di Lapas Gunung Stoli kami memastikan itu yang namanya zero HP itu tidak ada. Kemudian namanya pungli di Lapas Gunung Stoli tidak ada, narkotika tidak ada. Nah, itu kami pastikan ya. Puji Tuhan dengan kerjasama yang baik ya dengan pihak keamanan khusus di internal kami dengan petugas lainnya juga, ya mereka antusias mendukung program ini. Apalagi kemarin sudah deklarasi Halinar kalau nggak salah. Betul. Pak, ya? Yang melibatkan pihak kepolisian, betul. TNI ya, dan dari stakeholder ya. Betul. Ada mereka menyaksikan ya penandatanganan zero Halinar ya. Jadi itu Halinar ini
tidak menggunakan handphone, narkoba dan juga pungutan liar. Pungutan liar. Ya, jadi di lapas Gunung Stoli itu kami pastikan tidak ada namanya zero halinar. Ya, tidak ada. Ya, dan tidak tertutup kemungkinan juga. Ya, bisa aja artinya di luar dugaan ya, bagi mereka yang melanggar aturan seperti itu ya kita berikan sanksi ya, baik kepada para penghuni ya, juga kepada petugas. Ya, kalau memang mereka itu juga ada ya bermain-main, tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, ya tentu kita berikan sanksi ya, secara terukur. Betul Pak, ini tentunya juga upaya pencegahan ya Pak ya. Iya. Ya tentunya banyak langkah-langkah supaya pihak keamanan ini bisa goyah imannya gitu. Iya. Bagaimana ini terus memberikan motivasi kepada pihak keamanan agar mereka ini bersikap memang harus menegakkan itu yang halinar ini. Iya, saya sebagai kepala keamanan setiap kali melaksanakan serah terima apel, ya serah terima apel dari jaga malam ke jaga pagi, saya tetap memberikan penguatan kepada anggota saya. Ya, begitu juga Pak Kalapas menyampaikan kepada staf dan juga kepada pengamanan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setiap hari itu, ya tanpa bosan-bosan kita memberikan pemahaman yang baik, ya supaya lapas Gunung Stoli tetap dalam keadaan aman, kondusif. Ya itu kita tetap melaksanakan hal demikian, Pak. Baik. Sampai saat ini jumlah di warga binaan, Pak? Sampai saat ini jumlah warga binaan secara keseluruhan 198, keterangan di dalam lapas itu 185, di luar lapas di RTP 13 orang. RTP ini rumah tahanan polisi yang masih ditempatkan di Polres Nias. 13 orang ya tahanan jaksa. Berarti yang kasus secara keseluruhannya yang paling banyak ini apa Pak? Di lapas Gunung Stoli Pak? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kalapas tadi, itu kasus ini narkotika. Ya, kemudian nomor urut 2 itu adalah pembunuhan. Dan nomor urut 3 itu ya kriminal umum. Ya, ada di sana perlindungan anak, pencurian, ada juga kecelakaan, ya itu. Jadi ada juga kasus tindakan asusila, tipikor ya. Iya. Asusila ada Pak di sini? Asusila ada. Ada ya? Ada. Berarti tipikor ini yang dari sini, ada dari juga yang ada dari rutan 1 ada kemarin itu 3 orang. Ya, 1 orang dari Tapanuli Tengah dan 2 orang anak daerah Kepulauan Nias. Ya. Tapi sejauh ini Pak, untuk keamanan sendiri di sini antara warga binaan ini tidak terjadi hal? Tidak ada terjadi gesekan. Ya, nggak ada gesekan-gesekan yang signifikan. Artinya ya selalu terpantau, aman dan terkendali. Tidak ada suatu masalah-masalah yang sangat-sangat menonjol. Nggak ada. Tapi Pak, berbicara masalah kesiapsiagaan tadinya. Ini tentunya juga dari keamanan sendiri ya. Apalagi ada yang shift pagi, malam. Ini yang tentunya sangat berisiko sekali. Betul. Nah, bagaimana juga pihak-pihak keamanan ini Pak yang bertugas itu udah harus siap dalam menghadapi bencana, apalagi ini kalau ada gempa tiba-tiba di malam hari. Nah, gitu Pak. Nah, itu tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kalapas bahwa kemarin kita sudah ada kerjasama yang baik dari stakeholder, dari dinas polisi Pamung Praja ya, bersama dengan Damkar, mereka juga, dan bukan hanya ini, kita juga personil di lapas Gunung Stoli juga dengan warga binaan ikut bersama-sama ya, ikut bersama-sama mengikuti simulasi dimaksud ya, bagaimana kesiapan kita misalnya ada kebakaran, karena kebakaran ini ada beberapa, ada kebakaran ringan, kebakaran besar gitu. Jadi kalau kebakaran ringan ya cukup dengan alat pemadam api ringan itu yang sudah disampaikan oleh Pak Kalapas tadi berupa APAR, dan itu sudah kita diajarin bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, kalau ada kebakaran besar, nah itulah kehadiran daripada dinas kebakaran bisa membantu kita.
Kemudian jikalau juga ada namanya bencana alam seperti gempa, ya kemarin juga BPBD ya telah melaksanakan sosialisasi, ya melaksanakan simulasi juga di sana juga ada petugas di sana, ya bagaimana kalau ada tiba-tiba ada gempa, bagaimana kesiapan seorang petugas, ya, apa yang harus kita lakukan, ya karena di sana pasti ada namanya kepanikan. Ya, apapun ceritanya kalau namanya gempa itu pasti panik dia, menyelamatkan diri itu yang utama dulu. Dan ini sudah kita disampaikan melalui simulasi yang disampaikan oleh pihak BPBD. Apalagi Pak, bisa kita bayangkan kalau malam ini terjadi, contohnya malam terjadi, ini sel ini semua udah dikunci rapi semua. Ya, kalau di malam hari itu ya udah kita kunci karena apakah itu juga udah dilakukan simulasi Pak? Ya sudah dilakukan simulasi, dan bukan hanya petugas penjagaan yang ada setiap malamnya, ada petugas perwira piket, ada petugas piket, dan ada juga pembantu jaga. Nah, ya jadi istilahnya dengan ada yang bisa membantu ya semuanya itu bisa kita meminimalisir, ya kalau ada gempa itu ya masing-masing pribadi kita itu ya saling memberikan yang terbaik terhadap khususnya dalam hal melaksanakan tugas di Lambak Gunung Sitoli. Baik, terima kasih Pak Lase penjelasannya dan juga Pak Soko. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan jangan kemana-mana, kami break sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini. Kami akan segera kembali. Yahoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan SIK menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan gerakan 5M dan 3T, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta testing, tracing, dan treatment. Mari kita terapkan gerakan prokes 5M dan 3T sebagai langkah untuk mengurai dan memutus penyebaran virus COVID-19 di Kepulauan Nias. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Terima kasih. Yahoo. Pulau Nias yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dengan geografis yang dikelilingi samudra membuat jangkauan komunikasi menjadi pekerjaan besar. Kabar-kabar terkini mengenai seluruh wilayah Indonesia sangat sulit digapai masyarakat. Namun, RRI hadir menjawab tantangan dengan aplikasi RRI Mobile dan RRI Play. RRI Gunung Sitoli dapat didengar bahkan seluruh penjuru dunia. RRI Gunung Sitoli berdiri 13 Agustus tahun 2003 menjadi rumah informasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Siaran pendidikan, budaya, seni, dan olahraga dapat didengar melalui dua programa, yakni Pro 1 96,2 MHz dengan program unggulan Dialog Isu Aktual yang membahas topik aktual yang menjadi perbincangan publik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten setiap hari. Hadiah Duria menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar saling berbagi amaidola atau peribahasa dan salam dalam bahasa Nias seolah menghilangkan jarak dan menjadi pengobat rindu bagi perantau. RRI Gunung Sitoli juga memberi ruang pendidikan untuk anak-anak lewat acara Cerita untuk Anak dan Taman Bermain dan mengajak pendengar bergoyang ceria melalui acara Pro Dangdut.
Pada segmentasi Pro 2 yang mengudara di 101,3 FM sesuai dengan tagline yakni Pusat Kreativitas Anak Muda, Sahabat Remaja menjadi program yang paling dinanti dengan kehadiran seorang psikolog yang membahas segala permasalahan yang dihadapi di usia remaja. Ajang Bakat dan Prestasi atau dikenal dengan ABP menjadi tempat bagi para remaja untuk menginspirasi yang lain untuk berprestasi di segala bidang. Bagi remaja kampus yang ingin eksis melalui radio juga bisa ikut bergabung di acara Numpang Nampang. RRI Gunung Sitoli menjadi satu-satunya radio yang memiliki jangkauan terluas di Kepulauan Nias, memiliki ribuan pendengar setia sehingga sangat tepat menjadi sarana promosi baik on air maupun off air. Untuk layanan informasi seputar RRI Gunung Sitoli, hubungi Sekretariat PPID RRI Gunung Sitoli di nomor telepon 0639 2620 934. Mari promosikan usaha Anda. Hubungi kami di layanan usaha di kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gunung Soli dengan topik kesiapsiagaan lapas Gunung Soli menghadapi bencana. Baik, kita melanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Pak Kalapas. Ya, kalau tadinya kita telah menyinggung Halinar ini, Pak, dan beberapa hari yang lalu sudah dilakukan deklarasi Halinar ini. Ini tentunya untuk penguatan lapas itu sendiri. Zero narkoba, zero pungutan liar, dan juga handphone. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, enggak ini? Baik, Pak Bobi, kami informasikan lebih lanjut tentang program Jelo Halinar. Ini ada bagian dari back to basic pemasyarakatan semakin pasti tadi itu, Pak, ya. Jadi kami pada tanggal 29 September kemarin, ya, kembali menyatakan ikrar, ya. Katakan kembali, Pak, karena sebelum pun sudah ada, Pak, ya, sudah ada pernah dicanangkan berapa kali juga. Ini yang ke 2-3 kali kok salah ini di era kami baru sekali ini, memang di era kelapas sebelumnya 2019 pun sudah ada dicanangkan, ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan agar warga petugas kita, jajaran kita bekerja dengan sesungguh hati, ya. Jangan pernah main-main, ya, masalah Jero Halinar ini, ya. Jero Halinar dilaksanakan, kalau kita amanah melaksanakan itu, lapas ini yakin saya sangat tertib sekali, ya. Pengendalinya narkoba itu kan kalau tidak ada alat komunikasi bagaimana bisa nyambung komunikasinya, memesan barang atau mengendalikan narkoba di luar misalnya, ya. Jadi kuncinya handphone itu, handphone harus betul steril, ya. Kami di Lapas Gunung Sitoli ini lanjuti perintah pimpinan ini, kita melakukan deklarasi kembali, membuat ikrar, bukan hanya petugas, Pak, narapidana juga, perwakilannya, karena memang nggak bisa dikumpulkan semuanya, banyak itu perwakilan kepala-kepala kamar, ya. Tapi setelah itu di hari Seninnya itu kita apel lagi, Pak, seluruh narapidana kita sampaikan lagi, ya, tentang kemarin kegiatan kita di hari Kamis kemarin, tanggal 29 itu, supaya ini tolong ditaati, jangan dikorbankan kepala kamarnya, semuanya harus betul-betul memastikan kita memang Jero Halinar, Jero dari handphone, pungli, dan narkoba, ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Kegiatan itu sendiri disaksikan oleh mitra samping kita atau aparat penegak hukum lainnya. Ada TNI, datang Pak Dandim, ya, datang Pak Kapolres juga, ya, Buka Jari, Ketua Pengadilan, teman dari BNN, Kepala BNN datang, dan dari Satpol PP juga hadir bersama kita dan diliput oleh media massa. Jadi komitmen kita untuk melaksanakan jalan ini sangat kuat sekali, dan saya pastikan teman-teman semuanya tindak tanduk apapun yang Anda lakukan di luar komitmen ini, kesepakatan ini, ya sanksi. Apa sanksinya, Pak? Sanksinya kalau untuk menggunakan PP 53 misalnya, menyelupkan handphone misalnya, atau menggunakan narkoba misalnya, atau memberikan narkoba, pasti pidana kan? Sanksi pidana jelas itu. Pak Menteri, ya, beliau saking tegasnya terkadang juga, kalau kita ASN ini kan untuk bisa langsung dipecat itu kan harus ada pembuktian sampai pengadilan, ya. Tapi karena semangatnya dan mendengar informasi kebenaran atau juga dari penyidiknya, kalau ini yang benar pelakunya, dia masuk ke narkoba segala macam, dicopot, Pak, langsung diupacarakan, dikenakan baju batik, ya,
dicopot pakaian seragamnya. Itu untuk petugas. Tapi kalau untuk warga binaan, pidana juga. Kalau pengguna narkoba pidana. Ya, kalau dia misalnya menggunakan handphone, kita lihat lagi. Kalau ada pengaduan dari masyarakat atau yang mungkin yang dirugikan lah katakan, ya, atau pengendali narkoba, ya, nyangkut kasus yang baru kan, ya. Tapi pelanggaran yang biasa aja menggunakan handphone, kita di sini kan ada ada Permen nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib di lapas Gunungstoli. Ya, ada tahapannya Pak. Bagaimana bisa masuk itu handphone? Siapa yang menyelupkannya? Apakah keluarga, apakah petugas, ya, atau juga ya mungkin sarana lain melalui barang, masukkan dalam kemasan barang misalnya, nggak tahu. Tapi saya pikir untuk lapas Gunungstoli sejauh ini pengalaman saya sudah setahun 10 bulan bertugas ini, ya ini tidak ada Pak, saya dengar masalah ini. Ya teman-teman komitmen ya Presiden, karena saya bilang berikan pengabdian terbaik karena ini adalah masa depan kita. Betul Pak. Ya, ini masa depan kita. Ya kita jangan latah dengan situasi di lapas-lapas lain. Ya jangan latah melihat di sana teman-teman punya kehidupan yang mungkin lebih atau juga ya, tapi memang itu nggak bisa dinafikan Pak. Situasi lapas di seberang sana yang oper sampai 800%. Yang kemarin kata Pak Yasona dalam acara double check Kit Andy itu benar Pak. Jadi kayak lapas Bagan Sapi Api itu kapasitas 200 diisi sampai 900. Jadi orang. Udah over kapasitas biasa ya. Ribuan lebih ya. Rutan Tangusta saja yang kapasitas 1.500, 4.000 lebih penghuninya Pak. Lapas 1 juga, betul kami pernah tugas sana. Kapasitas hanya 1.000 aja, sekarang 3.000 lebih penghuninya. Jadi memang petugas itu memang kita siap, tapi memang sarananya, opernya yang luar biasa membuat kita tidak bisa bergerak. Tapi di lapas Gunungstoli masih belum over kapasitas Pak ya? Belum ya? Over ya? Saat ini over, tapi overnya kan hanya ya sekian persen ya, berapa ya? 98 tadi Pak ya penghuni kita ya? 198 yang ada di ya. Kapasitasnya Pak? 181. Ya. 4 orang lagi. 4 orang nggak apa kelebihannya. Jadi nggak terlalu padat Pak. Berapa blok di sini Pak? Bloknya ada 20 tambah 26. 27 Pak. 27 ya sama wanita ya. Iya sama blok wanita 27 kamar. 27 kamar. Iya dibagi dalam 4 blok ya. Dan di awal tahun sebelum pandemi ini, sebelum ada program Permen 24 tentang asimilasi mandiri karena pandemi ini, lapas kita ini satu kamar saya pernah ketemu di atas 20 Pak. Satu kamar 20 orang. Padahal itu kapasitas iya. Ini di sini. Iya. Padahal itu kapasitasnya 336 paling 6 itu. Ya, T7 sebenarnya 7 orang. Makanya sebut namanya T7, 7 orang kapasitasnya sebenarnya. Nah, tapi dihuni sampai 20-an, Pak. Itu di awal tahun 2020. Saya tugas di sini. Saya ketemu itu, wah luar biasa ini Pak. Ya. Tapi sekarang memang relatif longgar lah ya. Tidak ada napi yang tidur di bawah kolong, kalaupun ada mungkin nggak biasa, mungkin tidur yang ada lampunya mungkin harus. Sekarang udah kapasitasnya Pak? Sangat ini ya? Sangat longgar sekali. Iya, sangat longgar sekali. Di kamar tuh paling di atasnya ada 3-6 orang, karena tempat tidurnya kan bersebelahan, nanti masuk ke dalam kamar untuk kiri kanan ada apanya? Ya. Ada kasurnya, bukan kasur ya, apa namanya? Matras. Ya, matrasnya tempat tidurnya. Ya. Ada juga tempat barang di bawah kolongnya. Kalau dulu tempat di bawah kolong pun sudah manusia semua itu. Ya. Orang yang tinggal di situ. Ya, tentunya seperti apapun Pak, walaupun mereka warga binaan, hak-hak mereka juga harus harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi ya. Tentunya di samping pembinaan yang terus dilakukan pihak lapas Gunungstoli. Pastinya ya, pembinaan tuh dengan keamanan ini adalah dua sisi ibaratnya mata uang yang boleh dipisahkan, itu harus saling berjalan ya, sejalan dia. Dan itu yang kami lakukan di lapas ini, tidak hanya sih pengamanan. Kalau pengamanan saya pikir ya nggak mungkin Pak, satu regu yang isinya petugasnya 5 orang, 6 orang ya, tambah piket yang mengamankan ratusan orang tuh nggak mungkin Pak. Hanya kuasa Tuhan aja yang bisa membuat. Tapi untuk keamanan, untuk petugas keamanannya Pak, apakah sudah memadai atau masih kekurangan? Masih kurang Pak. Masih kurang Pak ya. Iya. Kondisi saat ini untuk keamanannya? Idealnya lapas kita ini termasuk pos-pos atas diisi itu sebanyak 25 orang atau regu Pak.
Satu regu, termasuk petugas cadangan yang masuk kami. Ya, ada komandan, ada wadan. Masing-masing blok tadi ada 4 ya. Ada 4 blok tadi saya bilang tadi kan. Satu blok itu minimal 3 orang, Pak. Ya, itu saja pun sebenarnya sudah ya, satu blok yang bisa sampai 100 penghuni, 3 orang petugas, saya nggak mungkin juga kan. Tapi kalau untuk yang shift malam ini Pak, ini kan tentunya ini yang rawan sekali. Ya. Tentunya ini apakah ada penambahan dari shift yang siang, pagi? Iya. Jadi ada namanya di lapas ini namanya perwira piket, ada piket, ada pembantu piket. Jadi ada tambahan 3 orang lagi Pak untuk menambah kekuatan pengamanan. Dan ini komposisinya adalah diisi personel dari para pejabat, ya, staf, ya. Nah, itu yang mengisi kekosongan itu. Ya, termasuk juga layanan kesehatan di lapas kita ini on calling juga. Meskipun dia masuk pada pagi dan sore hari, malam hari misalnya ada yang sakit, tetap juga harus datang untuk memberikan perhatian. Termasuk saya sakit emergensi yang mana nggak tertangani untuk segera bawa ke rumah sakit. Itu yang kita lakukan ya, selama ini Pak. Ya. Baik. Ya. Baik, saya beralih ke Pak Lasih lagi Pak. Ini memang masalah keamanan ini memang harus dinomorsatukan ini kalau lapas ini. Betul, Pak. Jangan ada sempat juga yang warga binaan yang kabur gitu kan. Satu sisi juga menghadapi bencana ini instruksi dari pusat juga dari Bapak Menteri tentunya ini juga harus menjadi prioritas. Betul. Nah, khususnya untuk malam hari ini Pak, ada sedikit penambahan dari pihak keamanan. Nah, bagaimana ini memberikan penguatan ataupun membagilah tugas-tugas mereka bila di malam itu ada sesuatu terjadi, contohnya gempa di saat warga binaan ini sedang tidur gitu. Bagaimana langkah-langkah yang sudah disiapkan dengan pihak keamanan kita Pak malam? Nah, itu tadi kan sudah saya singgung, berarti kesiapan daripada petugas pengamanan itu tadi yang disampaikan Kepala Lapas itu kunci itu kan berurut. Nah, gitu. Ya, karena kan otomatis itu masing-masing kamar itu pada minta duluan dibuka pintunya kan. Ya tentunya kan karena keterbatasan petugas, ya kepanikan juga ada. Ya tentunya kita benahi petugas itu. Ya untuk tahu kunci kamar 1 mana, kamar 2 dan selanjutnya itu harus tahu dia itu kesiapannya. Kemudian itu kita sudah ada evakuasi. Ya istilahnya jalan evakuasi itu